teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurabiah Asale, bisa panggil saya Nona. Saya dari program studi perbankan syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang ayat hadis akuntansi, teman-teman. Ayat akuntansi, intinya itu landasan Al-Quran daripada akuntansi itu sendiri, teman-teman. Tugas ini pun saya lakukan untuk memenuhi mata kuliah akuntansi 6 saya, teman-teman. Melanjutkan dari yang saya jelaskan sebelumnya, di sini akuntansi Islam. Sebenarnya teman-teman, akuntansi Islam ini itu sebenarnya tidak hanya mengedepankan terkait tentang tanggung jawab laporan itu kepada entah itu pemilik saham ataupun memang orang-orang yang memang mempunyai kedudukan tinggi dalam suatu instansi ataupun contohnya dalam perbankan seperti manajer atau apapun itu. Tidak hanya sebatas itu, tapi juga dalam akuntansi Islam, ini itu mengedepankan yang namanya hablum minallah. Jadi hubungan antara manusia dan juga Tuhannya. Jadi ketika kita berbicara hal tersebut, maka segala aktivitas operasional di dalam perbankan ataupun instansi, itu sebenarnya tanggung jawabnya itu juga langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi di dalam ayat dan juga ayat dalam akuntansi ini sendiri, ini berlandaskan pada salah satu ayat, yaitu Quran surah Al-Mutaffifin. Itu ayat 1-3, teman-teman. Itu berbicara soal kejujuran. Kejujuran ini Al-Mutaffifin ayat 1-3, teman-teman, yang dimana dalam ayat tersebut mengatakan bahwasanya celakalah orang-orang yang curang dalam menakar maupun menimbang. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi, tidaklah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, teman-teman. Jadi sebenarnya pada ayat Al-Mutaffifin ini mengingatkan kepada kita bahwasanya akan ada alam ataupun dunia setelah di dunia alam yang kita nikmati sekarang ini, teman-teman. Jadi ada masa pertanggungjawabannya, teman-teman. Dan juga di sini juga menekankan yang namanya kejujuran. Jadi harus benar-benar teliti, apalagi perkara soal timbangan ataupun takaran itu sendiri, teman-teman. Kemudian di dalam prinsipnya itu yang pertama itu kejujuran tadi itu, kemudian ada amanah, teman-teman. Dalam amanah ini bersumber pada salah satu Al-Quran surah An-Nisa, teman-teman, ayat 58, teman-teman, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan juga Maha teliti maupun Maha melihat. Di sini nilai yang terkandung dalam ayat ini ataupun surah ini yaitu terkait tentang amanah. Selanjutnya itu bisa juga kita lihat dalam prinsip yang kedua, yaitu terkait tentang keadilan ataupun al-adl itu. Al-adl ini bisa kita lihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 135, teman-teman, yang dimana artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, al-adl. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberikan dirimu sendiri, ibu bapakmu ataupun kerabatmu. Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian, kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran jika kamu memutarbalikkan kata-kata, berpaling
Sesungguhnya Allah Maha teliti dalam segala apa yang kamu ketahui, begitu teman-teman. Jadi sebenarnya di sini juga mengedepankan terkait tentang keadilan, ya. Jadi tidak memihak begitu, maupun keluarga, kerabat atau apapun itu. Ya memang katakan, makanya ada hadis yang mengatakan bahwasanya katakan suatu kebenaran itu walaupun pahit, nah itu pun harus tetap dikatakan juga, begitu teman-teman. Nah, sebenarnya itu adalah beberapa ayat-ayat dalam akuntansi itu sendiri. Dan juga ada satu ayat yang cukup menarik, yaitu terkait tentang transparansi teman-teman, ataupun pengungkapan dan juga pencatatan. Nah, ini sebenarnya sudah saya bahas juga sebelumnya sih. Itu dalam Al-Baqarah ayat 282. Nah, di mana pada ayat ini mengedepankan yang namanya ketelitian dan juga kecermatan. Jadi ketika memang ada berita atau apapun itu, kita ditekankan untuk melihat, memilah dan juga memilih. Bila perlu harus ada pencatatan teman-teman sebagai bukti. Nah, sama halnya kenapa memang akuntansi itu tuh perlu, karena memang berlandaskan, apalagi kita umat muslim kan. Nah, itu memang perlu karena di dalam Al-Quran pun juga menegaskan hal tersebut. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekian dari saya terkait tentang ayat akuntansi Islam. Mohon maaf jika banyak benarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.